untuk menciptakan warna yang baru kita butuh dua warna dengan karakteristik yang berbeda. Halo, saya Muluk. Selamat datang di Serupa. Oke, Serupa adalah proyek dari minat bakat sosial yang nantinya akan mewawancarai narasumber dengan yang memiliki latar belakang yang bersinggungan dengan seni rupa. Setelah yang tadi kita episode sebelumnya kita ngobrol dengan koordinator Departemen Kreatif, sekarang sudah kehadiran koordinator Departemen Dalam Negeri. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oh iya, nama saya Hanifah Nur Oktavini, dari Pendidikan Seni Rupa angkatan 2022. Salah. Oh ya, asal aku dari Kendal. Kendal Peganda. Terus mungkin ini pertanyaan yang sama yang tak tanyain ke para keluarga dan ketua Hima. Kenapa Hanifah memilih UNES sebagai kampus yang kampus? Karena deket aja sih. Kampus negeri paling deket. Berarti pilihan pertamanya berarti pengen masuk ke universitas negeri, setelah itu Ya, betul. yang paling terdekat UNES. Ya, betul. Berarti pas ikut SBMPTN atau SNMPTN? Ikut dua-duanya. Dua-duanya. SNMPTN ngambil Hukum sama seni rupa. keren hukum bro. Gak apa-apa. Mimpi Ya. itu kan. Enggak, itu enggak mimpi. Itu disuruh orang tua. Oh disuruh. Tapi aslinya pengennya masuk seni rupa. Ya, Oh. Seni rupanya pas SNMPTN pendidikan juga. Tapi nggak keterima. enggak lah. Aku kan itu IPA pas SMA-nya. Oh emang nggak bisa loh. Ya bisa, cuma kan jauh. Terus SBMPTN. Pilihan pertama pendidikan seni rupa, yang Udah kedua hukum. Hukum mana ya? Tapi udah pasti nggak keterima sih. Tapi kok keterima? Keterima hukum. Enggak, Oh tak kira hukum keterima coba. ya enggak lah, kan di sini nih. Oh, yang maksudnya saya ngerti hukum keterima. Waduh, pendidikan keterima Enggak. hukum. Ya tetap yang keterima pilihan pertama lah. Ya Enggak, kan sorry. jurusan hukum. Terus pertanyaan sebenarnya sama dengan pertanyaan di episode yang sebelumnya. Kenapa Hanifah itu mau masuk Hima Seni Rupa? Karena kan pasti pernah dengar kalau organisasi kampus itu udah nggak relevan. Pasti udah dengar kan? Nah, Iya. Kenapa kok Hanifah itu masih mau ikut Hima Seni Rupa? Karena pengen aja sih, pengen ikut kegiatan gitu loh, pengen ikut kegiatan. Karena di SMA tuh belum pernah ikut kegiatan gitu, kayak OSIS gitu nggak ikut. Terus di sini ngiranya ikut Hima itu bakal nggak secapek ini, ternyata capek banget. Oh capek bro. Dari narasumber internal yang bilang capek di mata. Saya kirain kegiatannya nggak banyak. Soalnya kan cuma seni rupa doang. Malah kalau seni rupa doang itu malah yang banyak. Tapi dari kan capek pasti kan, karena berarti ada keseriusan di sana. Anjay, capek bro. Enggak, soalnya kalau gimana ya? Soalnya itu ini kayak tanggung jawabnya tuh bisa, kalau misal kita ngelakuin kesalahan, itu kayak nyangkutnya tuh ke semua gitu. Kayak penyebab akibatnya tuh ke semuanya. Ke Hima. Iya, ke Hima gitu loh. Kalau misal aku nggak niat, itu kan berarti Oh iya, misal ada satu orang yang nggak hilang-hilangan lah. Ya, Itu betul. yang dapat impactnya Itu negatif itu dari semua anggota. ya Himanya gitu loh. Itu tuh kalau misal ikut kayak gini, kalau hilang-hilangan tuh rasanya Kasihan. ya rasanya tuh nggak enak gitu loh. Kayak ada yang rasa nggak enak gitu loh. Jadi tugasnya tuh malah terbengkalai. tugas kuliah terbengkalai. Karena ngutamain yang ini, karena nggak bisa kalau ngutamain yang Sebenarnya bisa, cuma ya aku males. aja. Makanya ininya itu sama pas podcast pertama sama Mas Ainsa. Kalau yang saya itu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, betul. Terus berarti menurut Hanifah kan capek nih ya organisasi, masih relevan nggak dengan Masih. keadaannya sekarang?
Menurutku masih ya, karena dengan ikut ini sih aku tuh kayak bisa malah lumayan berani ngomong. Yang dulunya bener-bener gak berani. Termasuk podcast ini ya, aku harus membujuk lama sekali. Gak mau sebenarnya. Ya lanjut tahu. Terus kayak ternyata ya buat kegiatan itu ternyata susah, nggak segampang itu gitu loh. Kayak orang-orang bikinlah kegiatan yang banyak gitu, padahal tuh bikin kegiatan tuh nggak segampang itu gitu loh. Jadi ya belajar gitu. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan buat bikin kegiatan, termasuk ya dana, terus waktu, Nggak juga lama tenaga waktunya. juga sama. Terus apa ya? Ini langsung aja basement cepet. Proyek dari Departemen Dalam Negeri apa aja sih? Bisa diceritain, siapa tahu yang nonton pengen masuk Hima Seni Rupa tahun 2030 bisa jadi loh bro, yang nonton anak SMP. Oh ya boleh. Proyek yang pertama itu bagi takjil. Bagi takjil itu yang ngadain dari Dagri. Sama Min Baksos jangan lupa. Ya, collaboration sama Min Baksos. Terus langsung aja. Yes, terserah. Yang Dibahas semua nggak? terus yang kedua itu proyeknya buka bersama. Buka bersamanya itu Internal. sama, ya sama Fungsio Hima. Terus yang ketiga kritik saran. Kritik saran itu sebenarnya proyek udah lama, tapi ada usulan dari Mas Muluk ya. Siapa ya? Kritik sarannya itu ke angkatan-angkatan Nah, jadi fungsi kritik saran itu sebenarnya buat buat mengeratkan antara ya dari seni Ya. rupa ke himanya. ya, pokoknya intinya itu kritik saran itu biar kita sama mahasiswa Hima dengan mahasiswa seni rupa itu bisa satu pemikiran gitu lah. Ya, Dan sama-sama saling apa ya, kayak support gitu. Hima minta saran ke mahasiswa seni ya rupa, minta terus kritik. kita pertimbangkan lagi apakah saran dan kritik dari mahasiswa itu bisa diaplikasikan di Mas Rupa gitu. Ya betul. Terus ada lagi Terus kritik saran, kritik saran bagi terus, takjil. terus yang terakhir ya ospek OKA. Oka itu apa? Tadi itu- udah dibahas sebenarnya sama kreatif. Bahas lagi. OKA itu ospek buat maba. Udah muat. Nah itu belum, baru aku bikin panitianya. ya, masih progres. Ya. Supaya buat teman-teman yang angkatan 24 yang mungkin setiap nonton ya, siapa tahu persiapkan diri buat ikut Oka, pasti seru kan? Seru banget Seru dong. banget, kan? Masa nggak seru? Terus mungkin bisa kalau kesana tadi udah belum kesana sebagai koordinator. Tadi belum tak tanyain ke koordinator yang lain, mungkin bisa, soalnya yang paling sering ngeluh. Enggak ya, mungkin semua pasti pernah ngeluh karena apa ya, kayak tuntutan menjadi koordinator kan juga berat gitu. Aku Ya. juga kadang ngeluh juga, cuman kan apa ya, karena kita udah dikasih tanggung jawab, gimana caranya kita bikin menyenangkan gitu. Tapi mau diamini atau enggak, sebenarnya kalau kesah itu cuma di prosesnya aja. Setelah Ya. acara udah Wah, udah terselesai kan, seneng. kayak seneng banget gitu kan. Mungkin Karena- bisa diungkapkan di sini kalau kesah menjadi Ya koordinator sebenarnya Departemen sih Dalam aku Negeri. kan sebenarnya aku ditunjuk koor itu sebenarnya nggak mau ya. Tapi karena nggak tahu lagi mau siapa, jadinya ya udah. Terus ternyata juga jadi di Dagri itu dulu ya di periode kemarin kan Oke, sedikit. proyeknya sedikit dan sepertinya nggak ngapa-ngapain, cuma OKA aja yang proyeknya yang berat, cuma OKA aja. Ternyata ya baru berapa ya, baru sebentar ini udah Banyak banget proyek banyak tambahan. banget proyek tambahan dan tiba-tiba ya banyak banget. Terus ya itu capek ya. Terus Bagi waktunya capek. ya bagi waktunya capek. Terus tiba-tiba pusing aja, di WA rame banget, grupnya banyak, disuruh ini disuruh itu. Mantap. Pokoknya mungkin kendala yang pasti dirasain sama semua koor itu bagi waktu dan apa ya, manajemen waktu, tenaga dan pikiran. Ada yang pengen disampaikan buat penonton? Ayo ikut Hima. Ayo ikut Hima. Pasti capek. Ya
Masa kalian Inti nggak dari- ada kepinginan bikin kegiatan gitu? Yang punya saran-saran itu, dikritik saran, pengen ngadain acara kegiatan kecil-kecilan, ya ayo ikut di Hima biar bisa ngebuktiin saran itu. Pokoknya kalau aku mungkin aku keinget sama kata-kata dari Pak Ajis ya. Pak Ajis 2000 enggak kenal. Kalau kata dia, kalau ingin merubah sesuatu, kita harus masuk ke dalam. Ya betul. Mungkin itu aja obrolan saya dengan Hanifah. Sampai jumpa di serupa selanjutnya. Dadah.